Dan apa sih yang bikin kamu bahagia? Kerja, aktivitas, organisasi, semuanya harus kepegang. Yang bikin kita unhappy adalah ketika kita pengen banget nih mengontrol yang kita nggak bisa kontrol. Hai guys, balik lagi di Santai sama Student Support. Nah, pastinya aku balik lagi dong sama narasumber paling favorit aku, yaitu Mbak Sheila. Halo teman-teman. Nah, hari ini topik kita itu kebahagiaan. Ya, suatu topik yang relevan banget kan Mbak, bukan cuma di kalangan mahasiswa-mahasiswi, tapi kayaknya naluri manusia nggak sih? Semua orang nggak sih? Iya, semua orang. Nah, di episode-episode sebelumnya kita kan ngomongin tentang hustle culture dan anxiety ya Mbak. Ya. Dari topiknya aja kayaknya nggak heran kenapa dua hal ini bisa menjadikan kita sedikit tidak bahagia ya Mbak. Betul. Tapi kalau boleh dijabarin tuh sebenarnya kenapa sih Mbak? Jadi ya Mel, seperti yang kita udah sempat bahas nih di podcast episode sebelumnya, yang namanya hustle culture itu kan lebih ke budaya di mana kita dituntut gitu ya, dan mungkin menuntut diri sendiri juga gitu untuk terus produktif gitu ya. Kerja, aktivitas, organisasi, semuanya harus kepegang gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika itu membuat kita ngerasa nggak cukup sama diri sendiri gitu. In a way, ketika positif, kita jadi ngerasa terdorong gitu ya. Ayo ngembangin diri lagi, ayo ikut ini, ikut itu gitu ya. Tapi akan jadi toksik ketika kita udah ngerasa nggak cukup sama diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan kok kayak kurang gitu ya. Apapun yang kita usahain, yang udah kita kasih, yang udah kita lakuin, kayak kurang gitu. Nah, itu yang akan membuat kita tuh rasa itu ragu terus sama diri sendiri. Nggak pernah ngerasa cukup, nggak pernah ngerasa diri sendiri itu udah maksimal effortnya pada saat itu. Kita selalu ngerasa harusnya gue bisa lebih, harusnya gue begini, harusnya begitu gitu ya. Itu yang menjadi bagian yang kurang baik gitu ya dari hustle culture, sekaligus sumber dari rasa kita nggak happy tadi. Iya. Gitu. Nah, kalau gitu apa sih Mbak mindset atau kebiasaan yang mungkin bisa kita adopsi untuk membantu kita tetap bahagia di kehidupan kita? Sebenarnya untuk bahagia itu tuh nggak ada satu rumus gitu ya Mel ya, yang buat semua orang ikutin resep ini pasti lo bahagia gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kenapa? Karena apa yang bikin happy dan apa yang bikin unhappy itu beda-beda setiap orang. Ya nggak sih? Kayak di postingannya Instagram Student Support tuh yang kemarin, apa sih yang bikin kamu bahagia gitu. Ada yang bilang, oh bahagianya ketemu crewmates gitu ya. Wah, senang gitu. Ada yang bilang bahagianya ketika mendekati tanggal 25 karena mau gajian gitu. Ada juga yang bilang bahagia ketika UTS gue take home gitu ya. Simple tapi susah itu. Simple tapi susah gitu ya. Jadi bahagianya orang tuh beda-beda gitu Mel. Nah, sama seperti yang bikin gak bahagia, yang bikin unhappy, beda-beda juga gitu ya. Buat email mungkin beda. Buat saya, contohnya gitu ya, saya tuh seneng banget ketika saya bisa pulang cepet terus main sama ponakan gitu ya. Saya akan unhappy ketika pulang malam terus jadi nggak sempat main sama ponakan gitu. Ada juga mungkin yang happy-nya itu ketika bisa achieve menang lomba gitu misalkan. Nah, akan jadi unhappy ketika nggak berhasil menang lomba gitu. Jadi happy dan unhappy-nya orang-orang itu sangat personal, sangat beda banget. Jadi nggak ada nih satu solusi yang bisa kita pukul rata gitu. Tapi bisa nih ada beberapa hal gitu ya yang mungkin teman-teman di sini email sendiri juga gitu ya bisa untuk coba terapin gitu sehari-hari. Yang pertama, kita mesti belajar sih Mel, pisahin mana hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Contoh, yang bisa kita kontrol itu apa? Perilaku kita, cara kita mau ngomong apa gitu ya ke orang lain. Bagaimana kita bersikap ke orang lain gitu ya, ke dosen, ke teman, ke tempat magang, supervisor tempat magang gitu ya, ke teman-teman kita, ke pacar, mama papa di rumah gitu ya. Itu perilaku kita bisa kontrol. Kita mau ngomong apa, kita mau berbuat apa, itu kita bisa kontrol. Tapi banyak banget yang kita tuh nggak bisa kontrol. Ya nggak sih Mal?
Kayak besok nih cuacanya mau hujan atau mau panas atau tiba-tiba mendung, petir, badai atau gerah banget, kita nggak bisa kontrol. Atau besok kondisi ekonomi, inflasi atau gimana kita nggak bisa kontrol, ya nggak sih? Stock market kita nggak tahu. Nggak ngerti gitu. Termasuk bagaimana orang lain berperilaku ke kita. Saya nggak bisa kontrol nih, abis ini email harus ketawa atau abis ini email harus nangis. Saya nggak bisa kontrol, ya nggak sih? Termasuk ke perilaku orang lain di sekitar kita. Kita nggak bisa kontrol nih, dosen harus kayak gimana. Kita nggak bisa kontrol teman sekelompok harus kayak gimana. Kita nggak bisa kontrol ketua himpunan harus kayak gimana. Supervisor di tempat magang harus begini-begini, kita nggak bisa kontrol. Gitu. Yang bikin kita unhappy adalah ketika kita pengen banget nih mengontrol yang kita nggak bisa kontrol. Oh, fokusnya agak blur ya Mbak? Bener. Yang harusnya fokusnya di sini nih, ya, sama apa yang ada dalam diri kita sendiri yang bisa kita kontrol, tapi kita pengen ngontrol yang di luar. Kayak tadi tuh, kita kan pengennya orang lain A, B, C, kita nggak pengen dia D, E, F. Nah, itu yang berkontribusi juga ke unhappiness kita atau ketidakbahagiaan kita, Mel. Gitu. Jadi coba fokusnya pelan-pelan kita ganti, gitu ya. Pisahin mana sih hal-hal yang di dalam atau di luar kontrol kita, gitu. Kita akan jadi jauh lebih happy, lebih ringan dalam menjalani hidup ketika kita bisa memisahkan antara dua itu dan fokus sama yang ini tadi nih, yang kecil gitu ya, yang bisa kita kontrol, gitu. Itu cara pertama. Tapi memang ini tuh proses, Mel, nggak dalam tek semalam selesai, gitu ya. Saya pun masih belajar terus gitu sampai sekarang karena memang harus dilatih, gitu sih. Itu yang pertama. Pisahin mana yang bisa kita kontrol dengan yang nggak bisa kita kontrol tadi, gitu. Nah, yang kedua, kayaknya kita perlu belajar nih dari adik-adik kita yang masih kecil, gitu ya. Untuk apa? Untuk lebih present gitu ya, present, be in the moment saat ini. Mungkin kalau bahasa kerennya sekarang tuh mindful, gitu ya. Iya. Ya nggak sih? Pernah dengar mindful? Pernah. Nah, mindful itu, Mel, sebenarnya kan kasarannya ya, bahasa gampangnya, simpelnya itu adalah right here, right now, gitu. Sekarang saya lagi ngobrol nih sama email gitu ya. Udah fokus aja sama obrolan kita saat ini. Saya nggak mikirin nih, tadi pagi saya ngapain, tadi pagi mungkin ada kerjaan apa, atau nanti sore, wah saya harus ada rapat A, B, C gitu ya. Nggak, saat ini aja. Saya lagi ngobrol, ya udah fokus sama saat ini. Nah, kenapa belajar dari anak kecil? Tahu nggak anak kecil kalau berantem gitu ya sama temennya? Langsung baikan lagi. Marahan nih, nangis-nangisan gitu ya, mungkin mainannya direbut atau gimana, marah. Tapi habis itu maafan, ya udah main lagi, sharing lagi gitu ya. Karena mereka bisa tuh meninggalkan apa yang udah harus ditinggalkan, ya udah let go gitu. Ke depan mau main bareng, ya udah ayo main bareng seperti biasa. Kayak gitu. Itu tuh Mel yang kadang-kadang kita perlu belajar juga dari anak kecil gitu ya. Jadi kayak kebahagiaan itu karena definisi atau standarnya buat orang-orang, buat aku, buat Mbak, buat mereka pasti beda-beda. Faktor untuk unhappiness-nya juga pasti beda-beda ya Mbak. Betul. Tapi ada beberapa mindset atau beberapa prinsip yang kita semua bisa pegang untuk membantu kita mencapai kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi guys, ini adalah part terakhir dari topik besar kali ini. Aku pertama pengen mengucapkan terima kasih yang paling besar untuk Mbak Sheila. Udah mau jadi narasumber untuk 3 podcast. Dan pastinya terima kasih kedua aku buat kalian yang udah setia menonton episode ini, episode sebelumnya, dan episode sebelumnya lagi. Thank you guys, makasih banget. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pastinya. Karena kita punya banyak banget konten yang masih menunggu untuk kalian semua. Ini aja dari kita. Makasih, bye-bye.